Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 TK Grup B akan menjelaskan tentang pembuatan karbon aktif dan aktivasi karbon. Hal ini kami lakukan untuk memenuhi tugas akhir final project, yaitu pada lab oleokimia 2. Di sini dengan kepala lab Ibu Insinyur Jenny Tarigan MT dan staf dosennya yaitu Bapak Dimas Prananta Simatupang, SPD MSI, MSc, dan penanggung jawab kami yakni Kak Endah Ayu Ningtyas, AMD. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Mai Lestari, NIM 1801037. Yang kedua yaitu Naomi Putri Nainggolan, NIM 1801043. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengertian karbon aktif. Karbon aktif merupakan senyawa amorf yang dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau arang yang diperlakukan secara khusus untuk mendapatkan daya absorpsi yang tinggi. Karbon aktif dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu karbon aktif sebagai pemucat biasanya terbentuk powder yang halus digunakan dalam fase cair dan berfungsi untuk memindahkan zat-zat pengganggu. Yang kedua yaitu karbon sebagai penyerap uap, biasanya terbentuk granular atau pelet yang sangat keras, umumnya digunakan pada fase gas yang berfungsi untuk pengembalian pelarut, katalis, dan pemurnian gas. Selanjutnya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap karbon aktif. Yang pertama yaitu sifat serapan. Yang kedua adalah temperatur. Dan yang ketiga adalah pH. Dan yang keempat adalah waktu kontak. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang aktivasi. Aktivasi adalah suatu pemberlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori, yaitu dengan cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan, sehingga arang mengalami perubahan sifat baik fisik maupun kimia, yaitu luas permukaannya yang bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya absorpsi. Aktivasi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, aktivasi secara kimia, yakni aktivasi kimia merupakan proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik dengan pemakaian bahan-bahan kimia. Dan yang kedua adalah aktivasi secara fisika. Aktivasi secara fisika merupakan proses pemutusan rantai karbon dari persenyawaan organik dengan bantuan panas, uap, dan CO2. Selanjutnya kami akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk membuat karbon aktif dan aktivasi karbon. Yang pertama yaitu ada cawan porselin, yang kedua ada neraca digital, yang ketiga ada mortar dan alu. Ya, seperti ini gambar mortar dan alu. Selanjutnya, alat ini kan adalah gelas ukur, kemudian ada furnace, dan yang selanjutnya ada penjepit besi. Selanjutnya, alatnya yaitu desikator, kemudian ada kertas saring, dan ada oven. Kemudian ada corong kaca, botol semprot, dan yang selanjutnya adalah botol sampel atau wadah uji karbon nanti. Kemudian ada beker gelas, kemudian ada spatula. Nah, seperti itu gambarnya. Untuk bahan yang digunakan ada 3 macam, yaitu karbon atau arang dari serabut kelapa. Sebenarnya dari apapun contoh lain juga bisa. Kemudian ada HCl2n, kemudian ada Aquades. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naomi Putri. Baik, di sini saya akan... Naomi, dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja dari pembuatan karbon aktif. Prosedur pertama yaitu prosedur kerja karbonisasi. Pertama, serabut kelapa dibersihkan terlebih dahulu dan dibentuk kecil-kecil. Serabut kelapa tersebut dikeringkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam kaleng dan dibakar selama lebih 6 jam sehingga serabut kelapa menjadi arang. Prosedur kerja kedua yaitu prosedur aktivasi karbon. Yang pertama, serabut kelapa yang sudah dibakar selama 6 jam dan menjadi karbon kemudian dihaluskan menggunakan mortar dan alu. Kemudian karbon tersebut diayak menggunakan ayakan. Kita lihat seperti gambar yang terdapat di PPT. Yang ketiga, cawan porselin disterilkan di dalam oven. Kemudian cawan porselin didinginkan pada desikator dengan menggunakan geget kayu. Setelah cawan porselin disterilkan, cawan porselin ditimbang sebagai berat cawan kosong dengan menggunakan neraca digital. Kemudian karbon ditimbang sebanyak 0,5 gram dengan menggunakan neraca digital. Karbon tersebut dicampur dengan HCl2N sebanyak 10 mili, lalu diaduk. Karbon yang sudah tercampur dengan HCl2N dimasukkan ke dalam furnace selama 30 menit. Setelah 30 menit, campuran karbon dan HCl2N didinginkan pada desikator selama 10 menit. Setelah 10 menit, karbon ditimbang kembali sebagai berat cawan ditambah sampel. Kemudian kertas saring disterilkan di dalam oven. Setelah kertas saring disterilkan, kertas saring didinginkan pada desikator. Kemudian kertas saring ditimbang dengan neraca digital sebagai berat kertas saring kosong. Karbon aktif dicuci dengan aqueous dan disaring dengan kertas saring. Kemudian kertas saring dikeringkan di dalam oven dan ditimbang kembali dengan neraca digital. Adapun analisa data untuk pembuatan karbon aktif sebagai berikut. Syarat mutu karbon aktif berdasarkan SNI nomor 063730/1995. Terdapat bahwa kadar air dalam butiran maksimal 4,5%, sedangkan dalam serbuk maksimal 15%. Dan kadar abu dalam bentuk butiran maksimal 2,5% dan serbuk maksimal 10%. Terima kasih kepada Naomi. Sekian penjelasan kami tentang karbon aktif. Semoga pada video kali ini bisa menjadi wawasan kembali bagi semua orang, bagi yang melihat, terkhusus bagi kami sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.